Saya nggak heran kalau misalnya Poco X6 Pro ini laris banget di pasaran. Karena setiap saya cek di website resminya, itu selalu sold out. Kalaupun ada itu di e-commerce dan harganya sudah nggak biasa. Tapi sekali lagi saya paham, setidaknya ada beberapa poin yang saya rasa memang membuat handphone ini laris banget di pasaran. Dan ya, saya sudah menggunakan handphone ini selama 2 minggu. Ini adalah pengalaman saya menggunakan Poco X6 Pro ini selama 2 minggu. Dari awal, Poco hadir memang berusaha ngasih bold statement bahwa ini adalah smartphone yang punya harga oke, tapi dengan spek yang luar biasa keren. Dan begitu saya lihat spesifikasinya, saya langsung bisa tahu mau menyasar pasar mana Poco X6 Pro ini. Dilihat dari pemilihan prosesornya saja, saya langsung bisa paham kalau ini adalah sebuah smartphone yang memang ditujukan buat orang yang mencari performa dari sebuah smartphone. Prosesor yang digunakan adalah Dimensity 8300 Ultra dengan arsitektur 4 nanometer dan memiliki skor Antutu 1 juta ke atas. Dipadukan dengan GPU Mali G615, dan buat yang belum familiar dengan prosesor ini adalah prosesor buatan MediaTek. Kalau dibandingkan secara langsung, ini adalah prosesor yang setara dengan Snapdragon 8 Gen 2 atau Snapdragon 8 Plus Gen 1, alias prosesor kelas atas Snapdragon tahun lalu. Bayangin aja, handphone yang pakai Snapdragon 8 Gen 2 itu range harganya ada di sekitar belasan juta. Ini smartphone dengan brand Poco berhasil memasukkan prosesor kelas atas ke sebuah handphone yang harganya nggak sampai separuhnya. Poco X6 Pro sendiri memiliki RAM super besar, 12 GB, dipadukan dengan storage yang luar biasa besar juga, 512 GB UFS 4.0. Jujur buat saya ini adalah spek yang nggak masuk akal buat harganya. Kalau ngeliat sekilas rasa-rasanya, Poco bakal membuat handphone lain di harga yang sama, jadi nggak laku memang. Dengan prosesor kelas atas ini, saya yakin ini menjadi angin segar buat kalian yang memang mencari sebuah smartphone dengan tenaga super kencang. Tujuan utamanya apalagi kalau bukan untuk gaming. Ya, saya sudah tes menggunakan beberapa game kelas berat dan memang saya sangat terpuaskan oleh performanya. PUBG Mobile bisa dengan nyaman dimainkan 60 fps dengan settingan detail maksimal, atau saya atur ke Ultra HDR, atau terkadang saya bermain di game Smooth Ultra. Dan begitu juga saat saya gunakan bermain Genshin Impact, bisa berjalan di 60 fps pada settingan detail tertinggi. Logika saya adalah kalau dua game ini aja sudah bisa berjalan dengan fps tinggi di pengaturan high, tentu saja game-game lain bakal dilibas habis. Tapi bro, bukannya handphone tuh nggak cuma prosesor aja. Memang iya, tapi kalau prosesor yang digunakan adalah prosesor tercepat, prosesor terbaru, dampak positifnya itu bisa kemana-mana loh. RAM-nya sendiri ini besar, 12 GB. Jelas ini adalah modal yang super cukup untuk kebutuhan multitasking. Buka tutup aplikasi juga super cepat. Apalagi setelah saya atur animasinya dijadikan 0,5 supaya terasa lebih gegas lagi. Oh ya, sebenarnya ini berlaku untuk semua Android sih sebenarnya. Yang perlu kita lakukan adalah masuk ke setting, pilih About Phone, lalu tap beberapa kali pilihan OS version for Poco sampai muncul tulisan You are now developer. Kemudian masuk ke additional setting, lalu masuk ke developer option, scroll ke bawah sampai ketemu window animation scale dan kawan-kawan. Pilih aja animation scale yang satu kali ini dirubah ke 0,5. Saya jamin pasti handphone kalian akan terasa makin gegas lagi. Dari sisi kamera, menurut saya handphone ini berada di titik yang pas untuk sebuah smartphone yang memang dari awal menonjolkan performa prosesor dibandingkan fitur kameranya. Konfigurasinya adalah sebagai berikut. Ada 3 kamera di bagian belakang, 64 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera ultra wide, serta 2 megapiksel kamera makro. Saya paham dan menyadari mungkin bisa saja Poco mengganti lensa makro ini ke lensa tele, dengan tujuan supaya bisa memberikan lebih banyak opsi kepada pengguna saat ingin ambil foto. Tapi kalau hal itu diturutin, saya nggak yakin Poco X6 Pro ini bisa dibanderol di harga 5 juta kecil. Bisa-bisa jauh lebih mahal harga jualnya nanti. Dan ini adalah perekaman video 4K 30 fps kondisi low light, kondisi malam hari. Ya, dan ini ada ya, karena handphone ini sudah memiliki OIS, jadi lumayan stabil kalau misalnya digunakan untuk merekam, walaupun kondisi cahayanya tidak terlalu bagus ya, karena ini kondisinya malam hari dan saya sekarang sedang berada di Jalan Tunjungan berbicara menggunakan mikrofon langsung dari handphone ini. Jadi gimana menurut pendapat kalian semua? Silahkan tulis di area komen di bawah. Oke nggak hasil videonya ini? Dan ini adalah perekaman video
4K 30 fps dari Poco X6 Pro. Waktu menunjukkan jam 5 sore, jadi ini golden hour banget. Dan karena handphonenya sudah memiliki OIS, jadi ya lumayan stabil lah. Cukup lah, bisa banget diandalin lah buat rekam-rekam video. Dan sebagai informasi aja, perekaman video 4K ini hanya bisa dilakukan di kamera utamanya aja. Jadi kalau misalnya kita berpindah ke kamera ultra wide, kita cuma bisa ngerekam video full HD saja. Dan ya seperti ini, saya ngerekam menggunakan kamera belakang 4K 30 fps. Terus kemudian mikrofonnya juga langsung dari handphonenya. Jadi gimana menurut pendapat kalian semua? Silahkan tulis di area komen. Dan untuk hasil fotonya yang bisa saya sampaikan adalah kameranya yang bisa diandalkan sih, terutama pada kondisi siang hari atau saat banyak cahaya. Tapi tetap belum bisa mengalahkan smartphone flagship yang punya harga belasan juta rupiah pada kondisi pencahayaan yang agak tricky. Atau misal pada saat kondisi low light, tapi overall hasil fotonya masuk kategori memuaskan menurut saya. Sekali lagi, saya di sini juga tidak bisa menuntut lebih supaya handphone ini punya spek kamera yang luar biasa lengkap seperti kamera tele, ultrawide dengan sensor super besar. Karena apa? Ya karena harganya smartphone ini berada di range harga 4 juta besar. Ya seperti kalian lihat sendiri barusan contoh-contoh fotonya. Di luar beberapa hal yang mau nggak mau itu saya maklumi, saya tuh masih sebenarnya nggak percaya bagaimana bisa handphone ini punya harga yang sangat terjangkau. Padahal fitur yang ditawarkan itu juga nggak sedikit ya, malah boleh dibilang tuh banyak banget. Contohnya seperti fitur vapor chamber atau liquid cooling yang bertujuan bikin handphone ini adem saat dipakai kerja keras, misal digunakan untuk gaming lah. Kemudian layar Flow AMOLED yang punya kecerahan maksimal 1800 nits. Dan sudah memiliki refresh rate layar 120 Hz. Kemudian untuk kebutuhan gaming, HP ini punya touch sampling rate yang super banget sih. Sampai 16 kali lebih besar dibandingkan dengan kontrol layar normal. Dari segi kelengkapan juga bikin saya geleng-geleng kepala. Di harga 4 jutaan besar, aksesoris yang ditawarkan tuh boleh dibilang lengkap sih menurut saya. Seperti manual book, casing bawaan juga ada, kepala charger juga ada, kabel data ada, semuanya ada tanpa terkecuali. Itu artinya nggak kayak handphone lain, terutama handphone Samsung ya di harga 4 juta, 5 juta, 6 juta tuh sudah tidak menyertakan aksesoris apapun, cuma ada kabel datanya aja sih. Dan ini lengkap cuy. Kemudian kepala chargernya ini berdaya 67 watt dan mampu ngecas baterai handphone ini sekitar 45 menit full. Dan kapasitas baterai handphone ini sendiri juga besar ya, 5000 watt. Belum lagi juga sudah memiliki stereo speaker, lalu support NFC, sudah memiliki sensor sidik jari pula di bagian layarnya, serta yang luar biasa menurut saya adalah sudah memiliki sertifikasi IP54. Itu artinya ya handphone ini tahan debu dan tahan cipratan air. Jadi kalau misalnya saya bawa handphone ini ke kamar mandi, terus kemudian saya putar musik dan dia kecipratan air dikit-dikit itu masih aman-aman aja. Asal mungkin jangan ditenggelamkan, ditahan ke bawah air dalam waktu lama kayak gitu, janganlah. Tapi kalau misalnya kayak kecipratan air hujan, mandi, menurut saya masih oke sih. Keren ya ini jadinya. Pada saat saya gunakan Poco X6 Pro ini, jujur saya tuh berusaha fokus mencari kekurangan-kekurangan apa aja yang ada pada handphone ini. Tapi sayangnya selama 2 minggu ini, saya tidak menemukan kekurangan yang bikin handphone ini nggak spesial. Atau itu gara-gara saya hanya gunakan selama 2 minggu aja. Karena menurut saya kalau misalnya ingin fokus mencari kekurangan atau mencari hal yang saya ingin temukan, kayaknya harus saya gunakan dalam jangka waktu yang lama. Gimana? Kalian setuju nggak kalau misalnya saya bikin long term review Poco X6 Pro ini? Silahkan tulis di area komen di bawah. Tapi yang perlu diingat adalah kemampuan gaming dari handphone ini yang sudah kita saksikan tadi, itu adalah kemampuan gaming yang keluar dari handphone di harga 4 jutaan besar aja. Yang boleh saya bilang itu adalah kemampuan yang hampir sama persis dengan handphone-handphone di harga belasan juta rupiah. Jadi, 2 minggu setelah saya gunakan handphone ini, saya rasa ini adalah handphone yang worth it banget untuk kalian beli. Terutama kalau misalnya budget kalian itu ada di angka sekitar 5 jutaan. Dan apalagi kalau misalnya concern kalian itu adalah handphone yang bisa diandalkan banget untuk gaming. Saya nggak rekomenin Poco X6 Pro ini. Bikin kalian user Poco X6 Pro 3 kali makin GG. Well, itulah video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Saya Bro Kumar pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.